Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang indah saat ini, saya akan menyampaikan khotbah tentang hidup berkenan di hadapan Allah. Saya teringat waktu saya masih kecil di kampung saya Talawaan, kami memiliki lampu botol. Lampu ini kalau diisi dengan minyak, maka dia dapat difungsikan nyalanya, sehingga kelihatan terang. Hidup kalau diisi dengan firman Allah akan menjadi terang bagi sesama manusia. Hidup kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan rohani, maka akan bertumbuh dan menjadi sumber rezeki untuk diri sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita giat memberdiri diri kepada Allah, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, semakin rajin, semakin kita memiliki hikmat. Ingat, orang berpengetahuan belum tentu memiliki hikmat. Tetapi orang berhikmat pasti memiliki ilmu. Nah, hikmat hal yang sangat penting. Karena kalau kita memiliki kekayaan, kita pelihara kekayaan itu. Tetapi kalau kita memiliki hikmat, maka hikmat itu akan memelihara kita. Hidup yang berkenan adalah hidup bekerja untuk juga kepentingan orang lain. Kenapa? Semakin kita memperhatikan kepentingan orang lain, semakin kita peduli kepada orang lain, semakin kita memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan kebutuhan hidup, semakin kita diberkati. Nah, saudara, Anda perhatikan besi. Kalau besi kita buang saja begitu, hujan panas dia akan berkarat. Tetapi kalau besi ini dipergunakan untuk kepentingan bangunan, maka sifatnya permanen. Inilah hidup kita manusia. Kalau kita lari dari hadapan Allah, mengabaikan perintah-perintah firman Allah, maka hidup ini akan menemui kesengsaraan. Sakit penyakit akan menyertai kita, sehingga kita miskin, papa, dan tidak berguna. Sengsara di bumi dan sampai di akhirat. Namun kalau hidup ini kita beri untuk pengembangan, pembangunan pekerjaan Allah, menopang pelayanan program para imam, maka hidup ini penuh dengan sukacita. Sakit penyakit jauh, penderitaan jauh. Kalau penderitaan jauh, kita memiliki kebebasan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang benar. Ketika kita berdoa dengan benar, maka kita akan memiliki pandangan yang jernih. Kalau pandangan kita searah dengan kehendak Allah,
maka jalan-jalan ini menjadi berkat untuk diri sendiri, untuk istri, untuk juga suami, dan untuk anak-anak kita. Allah telah menganugerahkan ya bagi suami istri memiliki keturunan. Didiklah keturunan kita. Berilah waktu untuk membina mereka. Serta mereka memiliki ilmu lebih dari kita. Karena mereka di kemudian hari berada pada zaman yang berbeda dengan zaman kita. Ke depan lebih canggih, teknologi lebih berkembang. Itulah sebabnya biarlah keturunan kita cerdas. Bila perlu, ajaklah mereka belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, saudara-saudaraku, hidup untuk bekerja dalam bentang Allah. Sesama muslim, kita saling membantu. Seperti lidi. Tahu sapu lidi? Kalau kita ikat menjadi satu, sulit dipatahkan. Nah, kalau kita menjadi satu, satu paham, satu pengertian, satu pandangan yang benar, sulit setan mematahkan jalan-jalan hidup kita. Yang ada adalah jalan-jalan berkat. Hidup ini akan menjadi saluran berkat. Ketika kita menjadi saluran berkat, maka hidup pasti akan berfungsi sesuai dengan talenta yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Ketika engkau telah melakukan kebaikan, maka selain engkau diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunanmu cece terus menerus akan tidak pernah kelewatan berkat, dan mereka akan menikmati berkat Allah di masa tua. Dan engkau melihat anak cucumu perkasa diberkati oleh Allah. Kenapa? Karena Allah kita tidak pernah berubah. Pikiran manusia bisa berubah, tetapi Allah kita, Allah yang esa, Allah yang disembah oleh Muhammad, Allah yang tidak pernah berubah, dia terus menerus memberkati kita. Walaupun kita kadangkala tidak setia, karena tidak ada satu manusia yang sempurna di dunia ini, tetapi Allah kita tetap setia. Biar pandangan kita melekat pada kebenaran, biar Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, maka kita akan berjalan pada jalan yang lurus. Hidup penuh dengan berkat dan hidup penuh dengan hikmat memudahkan kita untuk mengarungi kehidupan ini. Hikmat itulah yang menerangi hidup kita sehingga jauh daripada gangguan setan. Kenapa? Kalau kita menjadi channelnya Allah, maka setan akan takut. Kenapa? Karena pandangan kita searah dengan kehendak Allah. Kalau pandangan kita searah dengan kehendak Allah, maka hikmat itu menjadi hal yang utama yang memimpin setiap langkah kita. Demikian firman Allah ini. Wassalam warahmatullahi